Saya Elsiti Marobabaro dengan NIM 2210417805 dari kelas F akan melanjutkan kesimpulan pemasaran dari bab 12, yaitu saluran pemasaran. A. Definisi saluran pemasaran. Saluran pemasaran terdiri dari individu dan perusahaan yang terlibat dalam proses membuat produk atau layanan tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna industri. Saluran pemasaran adalah cara barang dan jasa tersedia untuk digunakan oleh konsumen. Semua barang melalui jalur distribusi dan pemasaran tergantung pada cara barang didistribusikan, rute produksi, alam, dan perjalanannya dari produksi ke konsumen adalah penting karena pemasar harus memutuskan rute atau saluran yang terbaik untuk produk tertentu. Saluran pemasaran mengacu pada sarana di mana distribusi fisik barang berlangsung pada produsen ke pelanggan, baik secara langsung atau melalui perantara. Pabrik juga dapat mengadopsi pemasar multi salurannya jika menurutnya cocok untuk produk dan bisnisnya. Yang B, ada faktor penentu saluran pemasaran. Ada faktor tertentu yang terkait dengan produk, perusahaan, pesaing dan pasar, dan lingkungannya yang menentukan pemilihan saluran distribusi yang tepat untuk produk tertentu. Faktor terkait produk, yaitu ada fitur, spesifikasi, sifat pengguna, nilai, dan daya tahan produksi memainkan peran penting dalam pemilihan saluran pemasaran. Yaitu ada faktor-faktor terkait yang diberikan di bawah ini, yaitu faktor terkait perusahaan, kompetitif, terkait pasar, dan faktor lingkungan. Fungsi saluran pemasaran, fungsi untuk memfasilitasi baik perusahaan maupun pelanggan. Fungsi tersebut dijelaskan secara rinci di bawah ini, yaitu ada penyortiran, yaitu perantara membeli barang dari beberapa produsen dan memisahkan produk yang serupa dalam kualitas, fitur, ukuran, dan lain-lain. Yang kedua ada akumulasi, yaitu saluran pemasaran memastikan pemasok dan sirkulasi barang secara teratur di pasar karena perantara yang terlibat dalam proses bertanggung jawab untuk menjaga stok yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga ada alokasi, yaitu barang diproduksi dalam jumlah besar sedangkan pelanggan lebih suka membeli dalam jumlah yang sangat sedikit. Di sini para perantara yang memecah volume menjadi paket-paket kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada assorting, yaitu pelanggan dapat memanfaatkan berbagai macam produk karena perantara membeli barang produsen atau pemasok yang berlokasi di berbagai wilayah dan membuatnya ketersediaan untuk pelanggan di satu tempat tersebut. Yang kelima ada promosi produk, yaitu perantara yang terlibat dalam saluran distribusi terkadang secara langsung atau tidak mempromosikan penjual produk tertentu melalui tampilan khusus, program, loyalitas, diskon tambahan, mengatur penjualan, dan lain-lain. Yang keenam ada negosiasi. Perantara adalah orang yang melakukan tawar-menawar dengan produsen juga konsumen untuk harga, proporsi, kualitas, layanan purna jual, jaminan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada pengambilan risiko, yaitu perantara, pedagang grosir, dan pengeceran harus menanggung risiko terkait produk seperti kadaluarsa, kerusakan, pembusukan, kerusakan, dan lain-lain. Risiko ini bahkan muncul pada saat pengangkutan dan pergudangan. Untuk bab 12 mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya minta maaf kalau banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih dari saya.